Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu di channel Hidup Baru Robert W. kembali. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin bagikan firman Tuhan mengenai hierarki roh, jiwa, dan tubuh. Ya, oleh karena itu firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul, di dalam roh yang sehat ada jiwa dan tubuh yang sehat. Di dalam roh yang sehat terdapat jiwa dan tubuh yang sehat. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23b. Begini bunyi firman Tuhan. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar ungkapan bahwa di dalam olahraga ada sebuah ungkapan mens sana in corpore sano. Di situ saudara, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu sah-sah saja saudara pendapat seperti itu. Tapi bagi saya pendapat yang pribadi, ada sebuah hierarki mana dulu yang sehat, sehingga yang semuanya juga akan ikut sehat saudara. Ada sebuah hierarki mana dulu yang kita utamakan untuk kesehatan, baru semuanya akan mengikut juga menjadi sehat saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 tadi saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23b, semoga roh, jiwa, tubuh. Jadi hierarkinya adalah roh dulu saudara. Roh, jiwa, tubuh. Sekali lagi, hierarkinya adalah yang benar adalah roh, jiwa, tubuh. Jadi roh dulu yang sehat saudara. Saudara harus punya roh dulu yang sehat. Agar apa? Jiwa dan tubuh juga sehat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh, kalau lihat hierarkinya tadi saudara, roh itu adalah prinsip kehidupan manusia. Ruah, bahasa Ibrani adalah ruah, prinsip kehidupan manusia. Kemudian hierarki keduanya adalah apa? Di bawahnya roh ada pikiran atau jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Jadi setelah roh ada jiwa. Di dalam jiwa itu sendiri ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Atau bahasa Ibraninya adalah nefes. Nefes itu adalah unsur batiniah, saudara. Nah, kemudian hierarki yang paling bawah adalah apa? Tubuh. Atau bahasa Ibraninya adalah basar. Itu adalah unsur lahiriah kita, unsur yang terlihat. Kalau tadi adalah unsur yang tidak terlihat, saudara. Tetapi tubuh adalah unsur yang terlihat. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengapa, that's why. Jiwa, saudara, jiwa ini yang pertama kali mendapat tekanan ketika masalah, persoalan, pergumulan datang. Karena di situ ada pikiran, kehendak, dan perasaan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam jiwa ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Itulah mengapa jiwa selalu mendapat tekanan yang pertama kali. Entry point-nya begitu pergumulan, persoalan, masalah, badai datang. Jiwa mendapat serangan pertama kali saudara. Saya kasih contoh begini saudara. Di depan ada sebuah batu yang menghalangi jalan kita. Dan jalan itu adalah sempit. Cukup untuk kita satu orang, saudara. Dan batu itu mungkin beratnya lumayan berat. Mungkin sekitar 40-50 kilo. Atau mungkin lebih. Di mana kita tidak bisa untuk mengangkatnya. Namun, pikiran mengatakan, pikiran dulu, saudara. Pada saat kita menghadapi tantangan batu tersebut, maka pikiran dulu. Pikiran mengatakan kepada tubuh, bahwa ayo kamu harus terus berjalan karena tidak mungkin kita akan berputar kembali karena jalan itu adalah jalan yang pintas untuk sampai ke tempat tujuan. Sehingga apa?
Batu itu harus disingkirkan. Pikiran mengatakan batu itu harus disingkirkan. Batu itu harus disingkirkan. Berulang-ulang dia mengatakan, ayo batu itu harus disingkirkan. Dia mengatakan kepada tubuh kita, anggota tubuh kita, entah tangan, entah apapun, kaki. Dia mengatakan begitu, ayo batu itu harus disingkirkan. Tapi kehendak mengatakan apa? Wah, kehendak mengatakan, nggak bisa, nggak sanggup, ini berat ini. 50 kiloan, nggak berat, nggak bisa terangkat ini. Nggak bisa diangkat, nggak bisa disingkirkan. Beban ini rintangan ini tidak bisa disingkirkan. Sehingga apa yang terjadi? Maka setelah pikiran dan kehendak tidak sinkron, perasaanlah yang akan terombang-ambing, saudara. Perasaan akan terombang-ambing antara sedih, cemas, gelisah, takut. Karena apa? Keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perasaan menjadi cemas, gelisah, takut, bimbang, dan lain-lain sebagainya, saudara. Ketika pikiran dan kehendak tidak sinkron, saudara, itulah yang terjadi. Kalau ini terjadi berulang-ulang, maka artinya jiwa sudah tidak bisa lagi kita kendalikan. Susah dikendalikan, saudara. Kalau ini terjadi berulang-ulang, maka jiwa semakin susah untuk dikendalikan. Berakibat pada apa, saudara? Berakibat pada depresi, tekanan jiwa, bahkan gila, atau bahkan sampai bunuh diri, saudara. Bukankah itu yang terjadi pada orang banyak akhir-akhir ini, saudara? Bahkan pada saat dia juga adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, keputusan yang terakhir adalah keputusan yang diambil. Mereka banyak yang sampai bunuh diri karena tidak sanggup lagi menyingkirkan beban itu, saudara, mengangkat beban itu. Jiwa yang terus-terus tertekan akan demikian, saudara. Itulah saudara-saudara, itulah saudara pentingnya. Maka disinilah saudara, maka saya katakan disinilah pentingnya peranan roh. Ketika jiwa dan tubuh sudah tidak berdaya, saudara, sudah dalam keadaan susah untuk menerima kenyataan, maka disinilah peranan roh, saudara. Rohlah yang menginstruksikan agar jiwa tenang. Amin. Inilah hierarkinya, saudara. Inilah hierarkinya. Roh dulu, saudara. Roh Anda harus kuat dulu. Roh Anda harus kuat dulu agar bisa memberikan, menginstruksikan, menyampaikan informasi kepada jiwa agar jiwa itu tenang. Karena kalau jiwa memiliki pengharapan, maka pasti jiwa akan menjadi tenang. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengapa, saudara, roh kita harus kuat. Roh kita harus kuat, saudara. Karena roh itu apa? Karena roh itu di dalam Amsal 20 ayat 27, roh itu atau roh manusia adalah apa? Pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, saudara. Jadi dia adalah pelita Tuhan, roh itu. Kalau pelita itu tidak bernyala, pelita itu padam, bagaimana saudara dapat menerangi hati? Bagaimana saudara dapat menerangi jiwa saudara? Jadi roh dulu, saudara. Kalau kita lihat banyak orang-orang di jalan, maaf nih, orang-orang yang gila di jalan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa juga menerima kenyataan karena mereka roh. Jiwa mereka tertekan, sedangkan roh mereka tidak kuat, saudara. Roh mereka tidak kuat, sehingga mereka akan menjadi seperti itu, menganggap bahwa semua keadaan yang dialami adalah sebuah keadaan yang normal. Padahal itu tidak normal, saudara, karena dia mengutamakan apa? Dia mengutamakan kepada jiwanya. Dia mengutamakan kepada jiwanya. Dia terombang-ambing oleh jiwanya, saudara. Bukan mengutamakan ya. Tapi dia terombang-ambing antara kehendak, jiwa, dan perasaan, saudara. Kehendak antara pikiran dan kehendak yang tidak sinkron lagi. Jiwanya sudah terguncang. Itulah makanya peranan roh sangat penting.
Sekali lagi, roh itu adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, saudara. Kuatkan roh Anda. Kuatkan roh Anda, apalagi menghadapi saat-saat sulit seperti ini. Banyak orang stres, banyak orang depresi, menghadapi tekanan yang luar biasa ini. Kalau roh kita tidak kuat, saudara-saudara, akan fatal akibatnya. Karena tidak ada lagi pelita di dalam lubuk hati ini, dalam diri saudara. Pelita yang bernyala, yang menerangi jiwa saudara, menerangi hati saudara. Amin. Amin. Roh itulah saudara yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah, yang juga adalah roh. Roh kita lah yang berkomunikasi dengan roh Allah. Tubuh hanya ekspresi, jiwa pikiran hanya sebuah kehendak. Tapi roh kita, saudara, roh kita yang bisa berkomunikasi dengan Allah yang juga adalah roh. Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi, roh kita berkomunikasi dengan Allah, maka saudara, maka disinilah bagian yang tidak bisa kita kerjakan, bagian yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada Allah. Bagian supranatural adalah bagiannya Allah. Itu bagian tidak bisa kita kerjakan, saudara. Ketika kita tidak berdaya, maka kita perlu bagian Allah terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu bagian yang supranatural. Kembali kepada batu tadi, saudara. Ketika roh kita sudah berkomunikasi dengan Allah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Roh akan menginstruksikan pada jiwa untuk tenang, bahwa kamu masih punya harapan, bahwa engkau masih ada harapan untuk melewati jalan itu. Sehingga mungkin banyak cara Tuhan untuk menolong. Mungkin Anda bisa tiba-tiba melompati batu itu, bisa menaiki batu itu dan keluar dari jalan itu. Atau mungkin Tuhan mengirim seseorang untuk membantu menyingkirkan batu itu. Bukankah demikian dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita tidak berdaya, tiba-tiba ada orang yang Tuhan suruh untuk membantu kita menyingkirkan beban itu. Menyingkirkan halangan, rintangan yang menekan jiwa kita itu. Atau bahkan Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Sembuhan terjadi, pertolongan terjadi, saudara bisa melewati batu itu. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau saudara sudah meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Karena ini adalah bagian supranatural. Ini adalah spesialisasinya Tuhan. Oleh karena itu, saudara, roh harus Anda perkuat. Maka, saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur, ketika Daud coba lihat nih, ketika Daud tertekan dalam Mazmur 42 ayat 13, dia mengatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah, sekali lagi, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Ketika jiwa gelisah, saudara, tertekan, maka hanya satu yang bisa menenangkan jiwa kita, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika roh kita melakukan komunikasi lewat doa, pujian, penyembahan kepada Allah. Amin. Haleluya. Rohlah yang menginstruksikan, memberikan informasi kepada jiwa. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Maka jiwa tenang, karena dia mendapatkan pertolongan. Mendapatkan apa lagi? Mendapatkan pertolongan dan mendapatkan jalan keluar, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Hierarkinya yang penting. Hierarki. Roh dulu Anda kuat. Maka di dalam roh yang kuat, pasti ada jiwa yang kuat.
Di dalam jiwa yang kuat, saudara, tentu tidak akan ada tubuh yang tidak terpelihara, tapi juga tubuh pasti kuat, saudara. Amin. Di dalam roh yang kuat ada jiwa dan tubuh yang kuat. Karena itulah Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 tadi ayat 23b mengatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Maksudnya adalah kita pelihara roh itu agar tetap menjadi kuat. Tetap menjadi kuat. Sehingga jiwa dan tubuh juga tetap menjadi sehat. Roh sehat, jiwa sehat, tubuh juga akan menjadi sehat. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita sebuah inspirasi baru, sebuah pengetahuan hikmat baru, bahwa roh, ada sebuah hierarki roh, jiwa, dan tubuh di dalam kehidupan kita. Haleluya, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.